Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga niat baik saudara diberkati Tuhan. Menurut saya, pertanyaan yang sangat sulit bagi kita tetapi sekaligus sangat penting adalah kita mau membentuk hidup kita menjadi seperti apa? Kita itu menginginkan hidup macam apa, menjadi pribadi macam apa. Saya kira itu pertanyaan yang paling sulit. Tetapi sekaligus paling penting. Karena sebetulnya itu bisa menyelesaikan seluruh masalah kita. Karena di seluruh alam semesta ini yang menjadi masalah ya Anda dan saya. Maka kalau kita bisa tahu dan menghendaki pribadi macam apa yang kita inginkan, kita membentuk hidup kita seperti apa, minimum kita bisa menyelesaikan salah satu persoalan, yaitu kita sendiri. Dan kalau setiap orang bisa menyelesaikan persoalannya, maka seluruh alam semesta ini tanpa persoalan. Karena persoalan alam semesta ya manusia itu. Apalagi manusia yang tidak tahu apa yang dia kehendaki sendiri. Maka itu sangat penting. Dan kalau kita mengetahui apa yang menjadi pribadi macam apa yang kita kehendaki, kita itu kemudian mempunyai rambu-rambu untuk menjatuhkan pilihan, untuk merencanakan, untuk meletakkan cita-cita, visi di depan. Karena kita tahu apa yang kita mau. Tetapi sekaligus ini memang pertanyaan yang sangat sulit. Sulitnya pertama, kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apa yang kita mau. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua, sulit karena pilihannya begitu banyak. Sekarang ini, dunia ini menawarkan ribuan pilihan setiap hari. Begitu kita bangun, itu ada 24 jam waktu untuk memilih. Dan ada ribuan pilihan di hadapan kita. Dan itu kesulitannya. Maka kita sungguh-sungguh diminta untuk mengetahui apa yang kita sendiri inginkan, kita itu mau membentuk hidup kita menjadi pribadi macam apa. Nah, dan kemudian kita arahkan ke sana. Bukan yang lain tidak penting, penting sekali. Tetapi kita mempunyai arah, visi yang mau kita tuju. Dan itu kita harus merelakan yang tidak relevan. Di situ persoalannya. Dunia sekarang ini, zaman sekarang ini menawarkan begitu banyak bahkan yang tidak perlu pun ditawarkan. Dan kita sendiri kadang-kadang menjadi bingung. Contoh saja, kita bercita-cita kurus, tapi hobi kuliner. Nah itu kan bingung namanya. Harusnya kalau bercita-cita kurus, kita juga harus memilih hobi yang sesuai. Olahraga, makan makanan sehat. Nah, itu maksud saya. Kita mau membentuk pribadi macam apa. Dan kemudian mengambil keputusan dan pilihan untuk mengarahkan ke tujuan itu. Supaya kita tidak dibingungkan oleh begitu banyaknya pilihan. Tetapi meskipun ini nampaknya langkah sederhana, sebetulnya itu langkah juga yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang, terfokus, dan damai dengan diri sendiri. Juga dalam tahap tertentu bisa mengatasi depresi. Depresi itu ketika pikiran kita dan perasaan kita tidak bisa kita kendalikan. Tidak terarah kemana tujuannya. Sehingga kita sendiri justru dikuasai, occupied by our own mind dan juga our own feeling. Maka kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, kita mau menjadi pribadi macam apa, kemudian kita bisa menjadi lebih terarah, terfokus, dan yang lain-lain tidak banyak mengganggu. Dan ini juga menolong kita supaya tidak menjadi kepo. Kita itu tidak bisa memperbaiki orang lain. Tetapi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa menghendaki orang lain seperti yang kita mau. Tetapi kita bisa menghendaki diri kita seperti yang kita mau. Meskipun itu tidak mudah. Karena kemudian harus mengikhlaskan banyak hal. Contohnya, mau menjadi pertapa, hidup tenang, berdoa dan bekerja. Fokus berdoa,
fokus mengarahkan hidup kepada Tuhan, hidup dalam keheningan, itu cita-citanya. Tetapi itu berarti harus mengikhlaskan relasi-relasi, mengikhlaskan komunikasi, mengikhlaskan keramaian, dan banyak hal yang lain. Dan kadang-kadang itu yang kemudian kita tidak mempunyai kekuatan dan keberanian. Maka penting kita menemukan bersama Tuhan dalam doa apa yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki atas hidup kita. Tentu Tuhan tidak mengatakan langsung. Tuhan menanamkan di dalam diri kita bakat, passion, ketertarikan, akal budi, common sense, iman. Dan disitulah kemudian kita bisa menemukan, oh ini yang Tuhan kehendaki. Maka kemudian saya mau menjadi seperti ini. Saya ingin membentuk hidup saya, diri saya menjadi pribadi seperti ini. Dan kemudian saya mulai menyusun, merencanakan, memilih, mengambil keputusan yang memang relevan kepada arah yang mau saya tuju. Yang lain-lain, tawaran-tawaran yang lain itu memang menarik, tapi saya mengikhlaskannya. Kita perlu memohon rahmat Tuhan, terutama dalam hal mengikhlaskan hal-hal yang menarik, tetapi tidak relevan dengan pribadi yang ingin kita bentuk. Di situ dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kerendahan hati, sekaligus juga fokus supaya kita bisa mengikhlaskan. Karena seringkali kita sendiri tidak tahu apa yang kita mau, kita tidak mengerti apa yang sebetulnya menjadi pribadi macam apa yang kita inginkan, lalu kita malah ngurusi orang lain. Orang lain supaya menjadi pribadi seperti yang kita inginkan, tidak selesai. Atau juga tidak tahu lagi harus memilih yang mana. Semuanya bagus, tetapi kemudian membuat kita menjadi bingung dan akhirnya hidup kita tidak terarah. Saudara-saudari terkasih, nampaknya mudah dikatakan, tetapi sulit dijalankan. Karena itu mohon rahmat Tuhan, supaya mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi yang pertama adalah, kita kalau mau memperbaiki dunia ini, perbaikilah diri kita. Karena kita tidak bisa memperbaiki dunia ini kalau diri kita sendiri tidak diperbaiki. Dan sebetulnya masalah dunia ini yang masalah kita, yang punya masalah itu ya kita. Maka masing-masing kalau memperbaiki diri, bisa menentukan arah hidup kita, mau menjadi pribadi macam apa, kita bisa memperbaiki dunia. Karena persoalan dunia ya persoalan manusia. Alam semesta itu tidak punya persoalan. Kita yang merusak alam, kita yang berperang, kita yang saling merebut, kita yang agresif, kita yang saling membenci, kita yang saling merusak dan sebagainya. Dan memang kita memang maju, tetapi kita perlu juga memajukan diri dari dalam, mengembangkan apa yang ada di dalam, mengarahkan diri pada tujuan yang kita sendiri mau dan kita sendiri bisa melaksanakannya. Pasti bisa, karena Tuhan sudah menanamkan di dalam diri kita niat yang baik, passion, talenta-talenta, tetapi terutama iman. Dalam komunikasi dengan Tuhan, dalam perbincangan dengan Tuhan, kita bisa menegaskan bersama Tuhan apa yang Tuhan kehendaki, yang terbaik, yang bisa kita berikan kepada dunia. Maka berusahalah fokus untuk menjadi the best sesuai dengan anugerah Tuhan masing-masing. Kalau dalam bahasa kitab suci, mengembangkan talenta supaya dari 5 menjadi 10, dari 2 menjadi 5, terus berkembang. Kita menjadi terbaik sesuai dengan talenta yang sudah diberikan kepada kita. Kita terus-menerus fokus pada peningkatan pribadi, kualitas pribadi, supaya makin mampu mengasihi, makin mampu berkembang, makin mampu memaafkan, dan terutama makin berkenan kepada Tuhan. Supaya kita hidup sungguh-sungguh dengan motivasi yang kuat dan tahu persis apa yang kita mau. Bukan menjadi egois, tetapi menjadi fokus. Tidak terlalu menghabiskan energi untuk yang tidak penting, ngurusi orang lain, ngepoin orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kita. Tetapi sungguh-sungguh mengarahkan energi, emosi, tenaga, iman, cinta kepada sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang memang kita mau menjadi pribadi seperti apa. Dan itulah yang kemudian mengarahkan hidup kita. Hidup kita terarah
tidak terombang-ambing oleh begitu banyak tawaran, hidup kita juga menjadi lebih damai. Karena kemudian mengerti apa yang perlu bagi damai sejahtera kita sendiri. Tuhan memberkati.